menggenggam ilmu pengetahuan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sekarang saya berada di Mesir. Mesir dijuluki sebagai Ardul Kinana. Di negeri ini pula mencetak para ulama besar dunia dari dahulu hingga sekarang. Di negeri ini hidup para nabi dan ahlul bait Rasulullah SAW. Salah satunya seorang ulama wanita yang mana beliau merupakan guru Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Sayyidah Nafisah, guru Imam Syafi'i, adalah ulama perempuan yang terkenal karena ilmu dan ketaatannya. Sayyidah Nafisah merupakan salah seorang ulama perempuan yang menjadi guru Imam Syafi'i. Namun, walaupun beliau terkenal, masih banyak orang yang belum mengenal sosok Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah binti Al-Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada pertengahan bulan Rabiul Awal tahun 145 Hijriah. Sayyidah Nafisah merupakan ulama wanita terkenal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau terkenal memiliki ilmu pengetahuan yang luas, ahli ibadah, taat beragama, dan berbudi pekerti luhur. Saat usia 5 tahun, Sayyidah Nafisah dibawa orang tuanya ke Madinah untuk mengaji kepada sejumlah ulama perempuan dari kalangan sahabat dan tabi'in sampai beliau menguasai berbagai ilmu. Di antara ilmu yang dikuasai beliau adalah ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, hadis, dan fikih. Saking alimnya beliau, ia mendapatkan julukan Nafisatul Ilmi wa Karimatu Daraini. Julukan tersebut artinya adalah Nafisah, sang ulama dan perempuan mulia di dunia dan akhirat. Sayyidah Nafisah selalu melaksanakan puasa, juga sholat malam, dan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Keponakan Sayyidah Nafisah, Sayyidah Zainab, menyampaikan saksinya tentang ibadah bibinya tersebut. Sayyidah Zainab mengatakan bahwasanya dia tidak pernah melihat bibinya tidur malam. Juga Sayyidah Nafisah tidak makan pada siang hari kecuali pada 2 hari raya dan 3 hari tasbih. Dikatakan pula oleh Sayyidah Zainab bahwasanya Sayyidah Nafisah hafal Al-Quran dan mampu menafsirkan Al-Quran. Pada 26 Ramadan 193 Hijriah, Sayyidah Nafisah berangkat ke Mesir. Sesampainya di Mesir, masyarakat di sana ingin mengunjungi rumahnya untuk mendengarkan pesan atau ceramahnya setiap harinya. Ketika ia sudah merasa cukup tinggal di Mesir, ia berniat untuk kembali ke Madinah. Namun, masyarakat Mesir keberatan jika Sayyidah Nafisah kembali ke Madinah. Lalu Sayyidah Nafisah bertemu dengan kakeknya Rasulullah SAW dalam mimpinya. Rasulullah SAW meminta Sayyidah Nafisah agar menetap di Mesir. Akhirnya ia pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mesir. Ia tinggal di rumah yang dihibahkan Abdullah bin Ashri bin Al-Hakam, yaitu gubernur Mesir pada saat itu.
Sayyidah Nafisah menghabiskan waktunya untuk mengaji, mengajar, mendidik umat, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 198 Hijriah, Imam Syafi'i datang ke Mesir dan menetap di sana selama lebih dari 4 tahun. Di Mesir, Imam Syafi'i mengarang kitab yang penuh akan makna, sehingga orang-orang mengenal beliau, menerimanya, dan sangat mencintai beliau. Pada suatu ketika, Imam Syafi'i ingin bertemu dengan Sayyidah Nafisah. Ketika Sayyidah Nafisah mendengar hal tersebut, beliau sangat senang dan menyambut kabar itu dengan penuh kegembiraan. Setelah itu, Imam Syafi'i pun sering mengaji kepada beliau dan datang ke tempat Sayyidah Nafisah untuk mendengarkan hadis, untuk meminta doa kepada beliau dan mengharapkan keberkahannya. Ketika Imam Syafi'i sakit, beliau selalu meminta doa kepada Sayyidah Nafisah. Ketika perjumpaan dengan Tuhannya semakin dekat, Imam Syafi'i berwasiat kepada Sayyidah Nafisah untuk menyolatkan beliau ketika nanti wafat. Pada tahun 204 Hijriah, Imam Syafi'i wafat. Lalu Sayyidah Nafisah melaksanakan wasiatnya dan menyolatkan Imam Syafi'i yang diimami oleh Abu Ya'qub Al-Buwaiti, salah seorang sahabat Imam Syafi'i. Bertambahnya usia Sayyidah Nafisah, ia sering sakit. Pada hari Jumat, tanggal 15 Ramadan 208 Hijriah, sakitnya semakin parah. Saat sakitnya kian bertambah, sedangkan dirinya dalam keadaan berpuasa, orang-orang sekitar menyarankan Sayyidah Nafisah untuk segera berbuka demi menjaga kesehatan dirinya. Namun, hal itu ditolaknya. Sungguh aneh, selama 30 tahun aku meminta kepada Allah agar Dia mewafatkanku dalam keadaan berpuasa. Bagaimana mungkin aku berbuka sekarang? Aku berlindung kepada Allah, itu tidak boleh terjadi, kata Sayyidah Nafisah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan Sayyidah Nafisah saat beliau membaca surat Al-An'am ayat 127, yang berarti, untuk mereka itu kampung yang damai di sisi Tuhannya. Dialah pelindung mereka karena apa yang mereka kerjakan. Dan mengucapkan kalimat syahadat. Dan Sayyidah Nafisah pun dimakamkan di kuburan yang digali oleh tangannya sendiri di Mesir. Dan makam beliau selalu didatangi umat manusia sebagaimana dirinya didatangi saat masih hidup. Adapun Masjid Sayyidah Nafisah yang terletak di distrik Khalifah Kairo Lama, Mesir, dibangun oleh Sultan An-Nasir Muhammad bin Qalaun pada masa Kesultanan Mamalik Bahri tahun 1314 Masehi, yang mana di masjid ini terdapat makam beliau Sayyidah Nafisah. Kemudian, makam dan masjid ini direnovasi oleh Pangeran Abdurrahman Katahuda pada masa Kesultanan Utsmani tahun 1756 Masehi.
kembali seperti yang kita lihat sekarang ini pada tahun 2023 Masehi. Seperti yang kalian saksikan sekarang, masjid ini tampak sangat anggun dengan paduan kubah corak Fatimiyah dan menara corak Mamalik di atasnya. Dan itulah kisah yang bisa kami sampaikan. Sungguh wanita yang luar biasa, bukan? Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya.